Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah saya, Bu Dwi Rahayuning Tias, Kepala Sekolah SDN Negeri Ngodirejo 2. Saya Aris Andi Cahyono, CGP Angkatan 7 Kabupaten Jombang. Tidak mengganggu waktunya gitu ya? Insya Allah tidak. Ya, terima kasih. Ini berkaitan dengan tugas saya di modul 3.1 bahwa melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Harus kepala sekolah masing-masing. Ya, kepala sekolahnya satu, kemudian kepala sekolah unit terdekat 2 atau 1. Bu Dwi, ini bagaimana Bu Dwi ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika atau bujukan moral. Kita kembali lagi pada pengertian dilema etika, paling tidak antara benar dan benar. Kemudian kalau bujukan moral sudah jelas benar dan salah. Di mana pada dilema etika seseorang harus memutuskan di mana suatu kasus itu adalah sama-sama benar, tetapi menurut moral tetapi bertentangan. Itu kembali lagi dari pengertiannya. Sedangkan yang bujukan moral sudah jelas, seseorang harus memutuskan antara benar dan salah. Itu memang sudah jelas itu. Sudah jelas ini. Terima kasih. Itu, Pak Aris. Jadi memang seperti itu, dilema etika itu yang perlu dipertimbangkan ya Bu ya. Kalau bujukan moral sudah tidak usah dipikirkan karena sudah jelas ya. Benar dan salah. Terima kasih. Kemudian Bu Dwi, ini ketika Bu Dwi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ini terutama kasus-kasus pada dua kepentingan yang sama-sama benar, ini bagaimana Bu Dwi ya melakukannya? Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Aris. Untuk kasus antara benar dan benar ini, paling tidak kita, saya kan juga punya pimpinan, paling tidak kita berdiskusi dengan pimpinan, atau paling tidak kita juga sharing dengan sesama kepala sekolah yang mempunyai kasus yang sama, yang bisa kita ajak berdiskusi. Ya. Kemudian dari sharing itu, kemudian dari kita rapat dengan pimpinan, jangan lupa kita juga menerima masukan. Dari sharing itu, dari hasil rapat itu kita menerima saran dan masukan. Kemudian baru kita bisa untuk mengambil keputusan. Tapi dengan catatan, kalau keputusan itu kita harus bisa mengelompokkan sekiranya mana keputusan ini yang besar manfaatnya untuk warga sekolah, ya, dan individu, kemudian meminimalisir resiko itu yang bisa. Ya. Jadi musyawarah dengan pimpinan, kemudian menerima masukan juga dari rekan kerja, kemudian baru dari. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Dwi lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tadi? Baik. Dalam mengambil keputusan paling tidak kita harus tahu, diidentifikasi dulu keputusan itu sebelum mengambil keputusan. Permasalahannya diidentifikasi dulu. Kita harus mencari data dan fakta. Kita tidak bisa serta-merta mengambil keputusan, harus ada data dan fakta. Kemudian melibatkan siapa saja yang terlibat dalam keputusan itu nanti. Dalam keputusan itu nanti kembali lagi kita juga sebelum identifikasi menentukan, sebelum kita menentukan keputusan, mengambil keputusan juga harus melihat risikonya dan kita meminimalisir risiko, kemudian untuk seberapa besar manfaatnya dari keputusan. Kemudian ini selama ini yang dianggap penjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu apa saja pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika yang paling hal yang paling efektif
yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika. Kalau dalam mengambil keputusan, kita paling tidak tadi ada sharing. Kalau kita di lembaga di sekolah bisa dengan guru senior, bisa. Kemudian ada di komite, kalau bisa melibatkan komite kalau perlu, kita juga kita melibatkan komite. Biasanya ketua komite yang memberikan saran bagaimana ini. Nah, kembali lagi kita juga harus menerima saran lagi. Kemudian sebelum menentukan suatu keputusan, paling tidak kita harus ada orang-orang yang berkepentingan di situ, guru senior. Kemudian ada lagi bahkan kita juga bisa mengadakan rapat dengan warga sekolah. Itu juga perlu sebagai pertimbangan karena efektif semuanya, agar semuanya bisa mendukung. Nah, itu baru keputusan yang bisa berjalan lancar, bisa diterima oleh semuanya nanti. Kemudian yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan tadi kan sudah ada rapat, sudah ada tantangan terberatnya apa? Tantangan terberatnya biasanya di sini ya Pak. Biasanya tantangan terberat kalau kita mengadakan rapat. Paling tidak di antara rapat kan nggak semuanya terus ya setuju kan, tidak seperti itu. Ada yang berpendirian pada egonya masing-masing. Nah ini kemudian ada lagi kita juga perlunya sudah ada pendekatan baik secara individu maupun musyawarah. Masih belum menerima. Kemudian keputusan sudah dengan suara terbanyak sudah diambil keputusan, kemudian masih ada yang belum bisa menerima keputusan itu dengan istilahnya kurang legowo. Kurang legowo dalam menerima keputusan, jadi melaksanakan keputusan itu dengan berat hati. Nah itu kendalanya bagi saya rasakan seperti itu Pak. Jadi tantangannya dari egonya itu. Iya betul. Kemudian selanjutnya Bu, ini ketika Bu Dwi menemui suatu masalah ini, bagaimana Bu Dwi menyikapinya? Apakah langsung diselesaikan saat itu juga, atau ada jadwal tertentu yang Bu Dwi buat untuk menyelesaikan suatu masalah? Sebelum mengambil keputusan, kita tidak bisa menjabarkan. Dilihat seberapa berat ringannya masalah itu, seberapa berat dan ringannya masalah seberapa itu, pentingnya, pentingnya. Jikalau keputusan itu harus diputuskan, masalah itu secara urgent harus diputuskan, paling tidak mendesak, kepala sekolah harus bisa memutuskan. Tapi kalau sekiranya itu yang mengandung hajat hidup orang banyak, katakan warga sekolah, kita tidak bisa, paling tidak harus ada musyawarah. Berarti dijadwalkan waktunya untuk musyawarah itu tadi. Iya betul, seperti itu. Jadi tidak semuanya harus diputuskan sekarang langsung, tidak bisa seperti itu. Kita harus melalui beberapa tahapan seperti itu. Kalau bahasa Jawanya tidak gerusa-gerusu. Betul, jangan mengambil keputusan dengan emosional, terburu-buru, itu kurang bagus nanti hasilnya. Terima kasih. Kemudian ini adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Dwi dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, seseorang atau faktor yang mempermudah, membantu Bu Dwi dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Biasanya kalau kita dalam menghadapi suatu permasalahan di sekolah atau di suatu lembaga, paling tidak kita kan butuh pembicaranya. Kemudian kita juga butuh sharing. Kalau bisa dikatakan kalau secara resmi kita ambil rapat. Dalam rapat, kalau sepertinya bisa usul, kemudian kita bisa semuanya bisa menerima, kemudian bisa diterima dengan akal sehat, kemudian lainnya setuju. Nah itu yang membantu, yang banyak membantu itu untuk mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Jadinya enak melibatkan semua pihak seperti itu. Kalau melibatkan semua pihak, semuanya sudah tahu permasalahannya, akan permasalahannya di sini. Bagaimana keputusannya ini diambil ini. Kemudian diantara anggota rapat
mendukung sebaiknya seperti ini Bu, kita terima masukan seperti itu kemudian diputuskan. Nanti enak kalau sudah menjadi keputusan kita melaksanakan itu dengan legowo, dengan hati yang legowo tadi. Yang berlawanan dengan yang tadi yang membuat kita ada ganjalan dalam dari hasil keputusan itu. Maksudnya ego lah ya. Seperti itu. Lawannya itu tadi. Kalau lainnya mendukung enak ya itulah. Terima kasih. Ini yang terakhir ya. Masih ada lagi pertanyaan. Satu lagi. Banyak sekali pertanyaan. Dari semua yang disampaikan Bu Dwi tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Dwi ambil dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Mengambil keputusan yang perlu digarisbawahi dalam mengambil keputusan adalah ini Pak. Satu, kita tidak boleh gerusa-gerusu itu. Tidak boleh gerusa-gerusu. Jadi kalau mengambil keputusan juga dipikirkan masa-masa, dipikirkan matang-matang. Kemudian harus kita dalam merefleksikan keputusan itu, nanti kita bisa mengamati untuk keputusan ini apakah nanti beresiko tinggi bagi warga sekolah atau tidak. Jadi itu kembali lagi ke kebermanfaatan. Kalau bermanfaat bagi warga sekolah, oke lah bisa kita ambil keputusan itu. Kalau sekiranya banyak mengandung resiko, janganlah. Kita sebagai pimpinan harus bisa memilah dan memilih untuk menentukan keputusan itu. Sepertinya itu bisa disampaikan ini. Terima kasih Bu Dwi atas waktunya mengganggu ya. Demikian. Tidak apa-apa Pak. Maaf jika memang kalau jawaban saya sepertinya kalau kurang sempurna, karena selama ini yang memang yang saya alami yang saya lakukan juga seperti itu. Karena itu seorang pimpinan itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari termasuk kalau kita ya warga sekolah, kalau termasuk kepala sekolah dukungan dari Bapak Ibu guru, demikian juga sampai ke penjaga sekolah pun ikut dilibatkan demi keamanan, contohnya untuk keamanan kan seperti itu. Banyak sekali perhatian. Maaf Pak Aris, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Dwi waktunya. Demikian wawancara saya dengan Bu Dwi Rahayu Ningtyas, Kepala SDN Mudirejo 2, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Andi Sudahyono, CGP Angkatan 7 Kabupaten Jombang, akan mengadakan wawancara sebagai pemenuhan tugas pada modul 3.1, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk kepala sekolah yang akan saya wawancara adalah beliau Ibu Marini Suprihatin. Beliau adalah kepala sekolah SDN Pundong 2, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Nah, ini saya mengganggu waktunya ya Bu ya? Tidak apa-apa Pak Aris. Oke. Begini Bu Mar, tentunya di dalam penjenengan melaksanakan sebagai tugas kepala sekolah ada beberapa, mungkin 1, 2, atau 3 kasus yang pernah penjenengan alami, dan itu perlu suatu pengambilan keputusan, baik itu masalah pada dilema etika maupun pada rujukan moral. Betul. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan nanti terkait pengalaman penjenengan. Iya, siap Aris. Nah, selama ini Bu Mar sebagai kepala sekolah itu bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau itu rujukan moral? Terima kasih Pak Aris atas pertanyaan pertama yang sudah Pak Aris ajukan. Sebelum saya menjadi kepala sekolah kan saya juga pernah mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 5, dan setiap saya menghadapi permasalahan yang saya hadapi, untuk mengidentifikasinya kembali lagi pada pengertian dilema etika. Dilema etika adalah menurut saya adalah suatu pendekatan pengambilan keputusan yang dimana kedua-duanya merupakan suatu benaran.
seperti benar versus benar gitu, itu termasuk dilema etika. Sedangkan untuk bujukan moral adalah suatu pendekatan pengambilan keputusan di mana satunya benar dan yang satunya benar-benar itu salah gitu. Begitu nggih Bu. Nah, di dalam pengambilan keputusan nggih di sekolahnya panjenengan ini di Pundong 2, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, ini bagaimana Anda menjalankannya? Dalam mengambil keputusan, meskipun itu dilema etika atau bujukan moral gitu, saya yang pertama saya lakukan adalah saya berdiskusi dengan pimpinan saya. Ini termasuk bagaimana cara mengambil keputusannya, dan juga dalam diskusi itu saya open minded untuk menerima masukan atau mungkin saran dari pimpinan saya, pun itu kalau mungkin bukan pimpinan saya adalah rekan sama-sama kepala sekolah, mungkin sharing pernah mengalami seperti itu gitu. Dan saya tidak menutup kemungkinan mungkin dari pengalaman yang sama memutuskan hal yang sama gitu. Oke. Jadi dari yang saya tangkap berarti jenengan koordinasi dengan pimpinan begitu wilker nggih. Wilker, kemudian dengan sesama kepala sekolah atau teman guru di sekolah. Oke, baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Marini lakukan selama ini? Pengalaman saya pada saat saya menghadapi suatu permasalahan yang membutuhkan keputusan, pertama adalah saya mengidentifikasi dulu nilai-nilai apa yang berbenturan atau harus dipilih salah satu. Itu saya identifikasi dulu berupa data atau fakta, dan mungkin jadi tidak gerusa-gerusu gitu. Saya identifikasi dulu, saya kumpulkan, dan apakah permasalahan itu melanggar kode etik guru atau melanggar aturan yang berlaku. Jadi saya identifikasi dulu sebelum saya mengambil keputusan apakah itu dilema etika atau bujukan moral gitu. Sebelum saya mengambil keputusan, yang pertama adalah saya identifikasi dulu. Seperti itu ya Bu ya, diidentifikasi dulu. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bu Marini anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus, utamanya pada kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif adalah yang itu, identifikasi dulu sebelum mengambil keputusan, diidentifikasi dulu di data dan berbagai sumber gitu. Jadi berbagai sumber, tidak hanya satu sumber saya kumpulkan, lalu saya pertimbangkan dulu apakah ini melanggar kode etik atau tidak, ataukah melanggar aturan yang mana gitu. Setelah itu saya pertimbangkan lagi nilai kebermanfaatannya, atau apakah ini nanti berefek pada sekolah, terutama pada sekolah atau pada anak-anak. Dari efeknya itu, akibatnya itu diminimalisir gitulah. Sebelum itu ya harus melalui proses, tidak gerusa-gerusu gitu, harus tidak emosional. Tidak emosional, kemudian dikumpulkan data faktanya, lalu kemudian dipertimbangkan dulu apakah ini kebermanfaatnya, dan diutamakan meminimalisir risiko. Baik. Terima kasih. Terus ini selanjutnya, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bu Mar dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang satu atau dua tantangan yang paling berat lah. Pengalaman yang sudah pernah saya alami, tantangannya itu adalah satu, ego. Ego dari si yang membuat masalah ini, yang sumber ini adalah masih mempertahankan egonya atau pendapatnya sendiri. Itu tantangan bagi saya. Yang kedua adalah mau menerima hasil keputusan, itu juga merupakan tantangan. Tidak semua orang mau menerima keputusan yang sudah ditetapkan. Nah, itu merupakan tantangan. Begitu ya. Tantangannya ada dua, yaitu yang pertama masih mempertahankan ego, kemudian yang kedua dari pelaksanaan dari keputusan itu sendiri. Terima kasih. Kemudian ketika Bu Marini mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika,
apakah Bu Marini langsung menyelesaikan masalah itu langsung hari itu di tempat itu juga, ataukah memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa? Untuk jadwal atau waktu penyelesaian masalah itu tergantung pada permasalahannya. Kalau permasalahannya itu merupakan permasalahan yang urgent dan harus segera diambil keputusan, berarti saya harus memperlakukannya itu juga secara cepat gitu. Tapi kalau permasalahannya itu melibatkan banyak pihak, mungkin pihak lembaga, pihak luar lembaga dan sekitarnya, berarti kita harus punya jadwal atau punya waktu untuk mengumpulkan berbagai pihak itu, mungkin dalam mengundang mereka pada saat rapat atau bagaimana, agar keputusan yang diambil nanti bisa merupakan keputusan yang lebih baik. Jadi pada intinya melihat seberapa urgennya masalah. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Mar dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan terutama kasus dilema etika, saya tadi dari awal saya kan diskusi dengan pimpinan saya untuk memberikan saran dan masukan, jadi supaya lebih mudah saya mengambil keputusan. Juga mungkin di sekolah nanti ada saya merasa ini adalah guru yang saya anggap guru itu sudah matang dalam secara psikologis, secara mentalnya, itu saya ajak untuk bertukar pikiran gitu. Seperti itu. Terakhir Bu Marini ini, dari semua yang telah penjenengan sampaikan tadi ya, pembelajaran apa yang menarik dan dapat Bu Mar petik sebagai pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika ini tadi? Pelajaran yang bisa saya petik dari kegiatan ini atau dari pengalaman tentang mengambil keputusan adalah memang dalam mengambil keputusan itu tidak boleh gerusa-gerusu. Jadi tidak boleh tergesa-gesa. Jadi harus melalui tahapan demi tahapan, yaitu melalui pengumpulan fakta, pengumpulan informasi. Jadi tidak hanya kita mendengar atau melihat dari satu sisi. Yang kedua, dalam mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan nilai kebermanfaatannya dan sebaik mungkin untuk meminimalisir risikonya. Berikutnya adalah apakah keputusan yang saya ambil nanti itu mengefek pada lembaga dan sekelilingnya. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Jadi prosesnya itu tidak boleh panjang gitu ya. Tidak boleh gerusa-gerusu gitu. Harus melalui tahapan demi tahapan agar menghasilkan sebuah keputusan yang baik. Terima kasih. Ini tadi beberapa poin sudah saya tangkap. Jadi nanti sebagai bekal saya nantinya ketika pada suatu saat nanti mungkin saya juga akan mengalami seperti penjenengan, dihadapkan pada satu masalah yang harus diambil keputusan yang tepat. Sukses selalu Pak Aris ya. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bu Marini. Sama-sama, saya sangat senang sekali bisa membantu Pak Aris dalam berdiskusi tentang hal ini. Sukses selalu, semoga bisa lulus tepat waktu. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Bu Marini Supriyatin, Kepala Sekolah SDN Negeri Pundong 2, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Aris Andi Sucahyono, CGP Angkatan 7 Kabupaten Jombang. Nah, hari ini saya akan mewawancarai Ibu Dina Fitratur Rohmah. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Bulurjo 1, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Selamat siang Ibu. Siang Pak. Mohon izin saya mengganggu waktunya hari ini. Oh, silakan. Ini terkait tugas saya sebagai CGP bahwa di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis
nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ada tugas untuk mewawancarai 3 kepala sekolah. Jadi salah satunya adalah penjenengan. Ya. Ya. Adapun wawancara ini nanti isinya berkaitan dengan kebijakan yang selama ini mungkin sudah pernah Bu Dina ambil. Jadi saya hanya meng-cross check saja. Mohon izin saya bertanya ya. Nomor 1 ini. Ini selama ini bagaimana Bu Dina mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Kalau sepengetahuan saya ya Pak ya, kalau dilema etika itu pendekatan di mana ada kasus itu benar versus benar. Nah itu, jadi sama-sama benar, namun dari segi moral ini agak bertentangan seperti itu. Kalau bujukan moral, kalau sepengetahuan saya itu pendekatan kasus yang benar versus salah seperti itu. Iya. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau saya selaku kepala sekolah selama ini mengambil keputusan itu tidak langsung saya memutuskan sendiri, tetapi saya awali dengan bermusyawarah dulu dengan para guru. Ya. Jadi kita bermusyawarah mengidentifikasi awalnya bagaimana, kasusnya ini seperti apa. Nah, kemudian kita juga membahas siapa-siapa saja yang terlibat. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu tidak hanya bermusyawarah, saya juga akan menerima masukan-masukan dari para guru. Saran-saran itu saya terima dengan baik. Nah, untuk apa? Untuk yang ketiga, untuk mengambil keputusan. Jadi keputusannya tidak hanya berdasarkan pendapat saya sendiri, tapi dari masukan dan saran dari teman-teman, yaitu dengan mempertimbangkan bagaimana dampaknya ke depannya bagaimana, kemudian mana yang lebih urgent atau mendesak. Nah, seperti itu. Oh iya. Jadi ketika ada satu kasus, yang pertama dimusyawarahkan dulu ya, identifikasi, kemudian siapa yang terlibat, masukan-masukan dan saran dari Bapak Ibu guru di sini juga diperhatikan untuk mengambil keputusan ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya ini yang pertama itu kita menggali hal-hal atau nilai-nilai apa saja yang bertentangan dengan dilema tersebut. Nah, mencari tahu siapa yang terlibat, kemudian mengumpulkan data dan faktanya, bagaimana yang terkait situasi ini. Kemudian mengkaji apakah ada pelanggaran hukum atau tidak, atau pelanggaran dari segi etika profesionalisme guru atau bagaimana. Nah, itu kita gali. Kemudian mengelompokkan kasus tersebut di dalam dilema etika dan membuat prinsip solusinya bagaimana. Seperti itu. Yang terakhir mungkin mengambil keputusan dan mengkaji bagaimana kasus tersebut serta refleksinya. Oke, jadi banyak sekali ternyata tahapan-tahapan sebelum sampai pada putusan final. Jadi ada tadi menggali hal-hal dan sebagainya, kemudian proses juga. Nah, Ibu Dina, ini selama ini hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus, khususnya pada kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan ya musyawarah tadi, Pak. Musyawarah dengan mempertimbangkan bagaimana
ditimbang ya baik buruknya. Ya, baik buruknya, terus dampak kedepannya bagaimana, urgensinya, kemudian apakah ada pelanggaran tadi, etika atau bagaimana. Ini berikutnya, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan penjenengan apa saja? Kalau tantangannya itu lebih ke ini nggih, kadang ada kita maunya misalnya sesuai peraturan, tapi itu bertentangan dengan rasa kasihan kita, hati nurani kita. Benar. Jadi tantangannya ya Ada memang dua yang bertentangan tadi. Jadi aturan dan apa namanya rasa sosial kita ya. Ini Bu, ketika Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bu Dina itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bu Dina jalankan? Kalau jadwal sih enggak ada yang jadwal terstruktur, itu enggak, Pak. Cuma kondisional. Kondisional. Ya, kalau ada kasus baru kita bentuk gimana nggih, rencana. Nah, itu. Tidak langsung saat itu juga mengambil keputusan, itu nanti kita terpengaruh oleh emosi biasanya. Jadi ada tetap ada tahapnya. Tadi kan disambung dengan tadi ada cross check juga kan seperti itu. Kemudian ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Dina dalam mengambil keputusan, utamanya pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang membantu nggih, di sekolah kan kerjasama, jadi nggih guru-guru itu yang membantu saya. Jadi gimana nggih, kalau ndak kerjasama dengan mereka, saya juga ndak bisa jalan sendiri. Oke. Jadi memang teamwork ya. Nanti tapi kalau misal sudah mentok dan kita musyawarah itu tidak menemukan hasil, mungkin nanti ke pengawas. Ini dari semua yang penjenengan sampaikan tadi, pembelajaran mungkin apa yang dapat Bu Dina petik dari pengalaman Bu Dina mengambil keputusan dilema etika? Mungkin ada apa ya namanya yang membekas di hati, pembelajaran apa? Suatu keputusan itu tidak semata-mata diambil harus sesuai aturan atau sesuai apa yang kita inginkan, tapi memang harus dipertimbangkan segala resikonya bagaimana, terus kepentingannya ini bagaimana, apakah bertentangan dengan kepentingan kelompok atau masyarakat atau individu. Kemudian cara pengambilannya lebih baik tidak diambil keputusan sendiri, tapi secara bersama-sama. Kalau menurut saya, ya. Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan gambaran mengenai pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bu Dina di SDN Bulurjo 1. Terima kasih Bu Dina waktunya. Jadi kita sudah melaksanakan tanya jawab wawancara, nantinya akan menjadi pertimbangan atau refleksi untuk saya sebagai calon guru penggerak yang nantinya juga pada suatu ketika itu juga akan mengalami seperti yang penjenengan rasakan, yang penjenengan alami. Terima kasih pengalamannya, berbagi pengalaman. Saya ucapkan terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Bu Dina Fitratur Rahmah, Kepala SDN Bulurjo 1, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.